Ya, secara potensi, Pak Nafan sebetulnya seberapa menarik Aksio ini untuk dikoleksi? Sebenarnya kalau misalkan jika saya amati bahwasannya, ketika terjadi apresiasi dan pergerakan harga saham ya, apalagi pada saat IPO ini kan, tentunya ini adalah sebuah euforia ya kalau menurut saya dari IPO tersebut. Jadi, sebenarnya ini juga merupakan katalis positif gitu ya bagi Aksio dan apabila kalau misalkan jika terjadi, arah ya atau tarik ke atas atau terjadi penguatan di 35% ya ya semestinya ini juga kalau secara teknikal nih, ini memang bisa saja untuk pola upward bar ataupun juga, ya upward bar ya, lebih tepatnya upward bar begitu. Sehingga, dengan demikian ya semestinya juga, peluang apresiasinya pun juga, masih bisa terbuka lebar ya. Nanti juga tinggal tergantung daripada adanya, faktor kekuatan, demand ya terhadap, emiten Aksio ini. Tapi yang paling penting ialah para pelaku, investor ataupun juga para pelaku pasar juga mengapresiasi ya dari komitmen, daripada emiten Aksio ini dalam rangka untuk, memanfaatkan, hasil penggunaan dana dari IPO tersebut dalam rangka untuk, meningkatkan, kapasitas ataupun juga kapabilitas daripada Oke. perusahaan tersebut ya dalam rangka untuk, meningkatkan, tingkat, produktivitas, di bidang, teknologi informasi maupun juga komunikasi begitu. Karena setahu saya memang Axion ini merupakan, salah satu brand, notebook ya, dan Baik. beberapa produk, PC, peripheral lainnya begitu ya di tanah air dan tentunya juga, mudah-mudahan dengan hal ini, dengan ada IPO ini ya perusahaan ini bisa, mampu meningkatkan ekspansi bisnis dan juga, sehingga bisa meningkatkan, kinerja daripada emiten tersebut, Oke, begitu. berarti di posisi seratusan isi masih cukup berpeluang upside dan kedepannya produk-produknya harus bisa compete ya dengan Betul emiten sekali, lainnya. harus bisa Oke, compete dengan kita pesaing bahas lainnya. rekomendasi Anda lainnya nanti ya. Kita langsung ke data pembukaan dari IHSG. Beberapa menit yang lalu IHSG menguat 1,07% di level 6.806,28. Sementara itu Jakarta Islamic Index menguat 0,51% dan LQ45 menguat 0,92% di level 957,866. Dari gainers pemirsa BBRI terpantau menguat di atas 1%, BMRI 2,36%, Buka naik 3%, dan Aksio emiten pendatang baru tadi sempat mentok di 35%, saat ini di kisaran 27,86%, 179. Ya, saham-saham yang masuk dalam jajaran top losers diantaranya adalah Telkom, Unilever, ICBP, Hope dengan pelemahan masing-masing 0,24%, 0,4%, 0,53%, dan 6,19%. Kemudian pemirsa saham-saham pilihan tadi satu sudah kita bahas Harum begitu ya terkait dengan stock split, ada support di 1330, resisten di 1575. Sementara emiten lainnya ada Adaro dengan support 2840, resisten 3050, ESA support 695, resisten 830, Goto support 286, resisten di 316. Mas Nafan mengapa merekomendasikan saham-saham ini? Oke, di sini kebetulan juga based on technical analysis ya, dan juga terkait dengan adanya faktor, penaikan volume yang, akhir-akhir ini terjadi begitu ya kepada, ketiga sahamnya lainnya selain daripada, Adaro begitu ya. Dan di sini kalau misalkan kita melihat, secara sentimen pun juga alhamdulillah, didukung sekali ya oleh, faktor, kondisi global maupun juga domestik yang sudah sangat kondusif ya karena para pelaku pasar, cenderung mendigest ya terkait dengan berbagai, positive corporate earnings ya yang terjadi begitu sehingga menambah euforia daripada, dinamika perdagangan pada market hari ini begitu ya. Adapun untuk sahamnya misalkan Adro saja sudah, berhasil breakout ya dari, harmonic resistance dan tentunya juga memiliki target, price di 3650 ini kelihatannya sudah, ini akan tercapai. Untuk jangka panjangnya, jangka menengah dan jangka panjang adalah di level 3430 seiring dengan adanya, potensi dari, peningkatan kinerja averaging selling price daripada Adro itu sendiri dan memanfaatkan kenaikan harga batu bara. Kemudian tadi, disebutkan juga ada ESA ya Mbak, Ya, betul. Mbak Prisa ya? Ya ESA betul, ya? ESA. Oke, untuk ESA di sini untuk pergerakan harga sahamnya memang, kita berpikir bahwasannya
kenaikan harga komoditas tentunya juga mempengaruhi dari adanya faktor kenaikan harga amonia, dan tentunya ini juga memberikan katalis positif terhadap ESA dalam rangka untuk meningkatkan averaging selling price, dan tentunya juga secara teknikal alhamdulillah sudah berhasil menembus batas atas daripada down channel ya, bahkan juga di atas EMA 20 ya daripada ESA ya, sehingga saya pikir juga untuk 830 di sini ya bisa saja tercapai sebagai level resistance. Untuk target jangka menengah yakni di level 1045. Jadi potensi upside-nya bisa di kisaran 33% ya untuk ESA. Lalu yang terakhir di sini adalah GoTo di sini alhamdulillah sudah berhasil rebound ya dari batas bawah pada harmonic support line. Di sini juga menguji resistance di 316 ya sebagai target terdekat. Kalau ini sudah tercapai, ini semestinya GoTo ini maksimum pullback ya. Kalau kita manfaatkan dari minor markdown phase begitu ya, itu di level 344 ya. Begitu ya untuk target resistance tertinggi pada GoTo. Baik, itu dia ya rekomendasi-rekomendasi dari Mas Nafan, ada Adaro, ESA, GoTo, dan juga Harum. Semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa. Berikut juga posisi-posisinya, tapi keputusan investasi kembali ke Anda pemirsa. Baik, Mas Nafan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sukses selalu untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi Mas Nafan.